Baru ratusan tahun setelah derajat wanita diangkat, kini mereka mulai berpikir bahwa laki-laki diciptakan untuk melayani wanita. Ladies and gentlemen, we have two consenting adults role-playing in public, and I'd like to be offended, but they're two consenting adults, and I support their freedom. But the viewers will be wondering, what is going on? What is going on? In the world of female supremacy. Female supremacy. Yes. So they know that women are in charge and women are here to rule. So as the beta male... Beta male. Are you a beta male? Kalian bisa membaca banyak sekali artikel nggak ngotak yang mengabadikan kejadian masa lalu di mana orok wanita dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Kenapa? Karena di zaman itu, melahirkan kaum tersebut merupakan aib bagi keluarga. Banyak orang menganggap mereka tidaklah berguna dan tidak bisa membawa kehormatan kepada keluarganya. Di zaman jahiliyah, mereka tak punya hak waris. Mereka diperlakukan seperti barang dagangan. Bahkan, mereka tidak memiliki hak untuk diri mereka sendiri. Dan yap, beruntungnya datanglah baginda kita yang mulia Muhammad mengangkat derajat mereka. Islam mulai mempertegas hak-hak untuk wanita, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapat warisan, juga hak untuk pendidikan. Dan bahkan, wanita bisa memiliki hak untuk memilih pasangan mereka sendiri. Derajat mereka diangkat, yang tadinya seperti barang dagangan, kini menjadi seperti seorang manusia. Namun, sejarah yang terukir di ingatan setiap orang tentang bagaimana kehidupan mereka pada zaman jahiliyah sudah mulai membuat kita heran saat melihat realita di masa kini. Ungkapan bahwa kaumnya tak pernah salah, meminta mahar nikah yang sangat tinggi, dan kelakuan-kelakuan mereka yang sangat sembrono, membuat banyak orang berpikir, apakah zaman dulu kaum tersebut sudah mencapai puncak kebarbarannya sehingga mereka diperlakukan buruk pada zaman jahiliyah? Coba kalian lihat tren-tren yang telah dibuat mereka saat ini. Kini, wanita yang memegang rantai di leher laki-laki. Gak boleh marah. Dunia udah kebalik, bray. Walaupun lu udah kasih semua yang lu mampu buat menuhin kemauan doi, tapi sekalinya lu nggak bisa memenuhi apa yang doi mau, dia langsung koar-koar mau kondo lah, mau kondo lu. Seakan-akan semua yang udah lo lakuin nggak pernah ada artinya. Selama gue hidup dari modelan cewek yang spek yali-yali, cewek spek kembang sekolah, kembang desa, kembang kantil kek, cewek rumahan yang diem-diem polos tapi udah nggak PW pakai terong, cewek nakal yang gampang nempel sana-sini, mahasiswi yang nyari pacar cuman biar bisa diantar jemput ditanggung duit jajannya, bahkan yang janda baru nikah 4 bulan cerai. Kayaknya udah muak gue sama hal-hal kayak gini. Lu pikir cewek rumahan yang jarang keluar main pakai hijab itu udah pasti cewek baik-baik, hah? Gue paham kenapa banyak dari cowok-cowok berkualitas nih masih jomblo sekarang ya. Karena emang kita sadar cuy, cewek-cewek sekarang ini udah mulai nggak beres dari kecil. Makanya sampai disindir keras dalam film Preman Pensiun sama Kang Mus. Belajar masak. Neng gak hobi masak. Neng, Apa? belajar masak buat perempuan itu bukan soal hobi. Itu keharusan. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu punya rumah tangga, punya suami, punya anak, siapa yang masak? Pembantu. Kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan? Yakin jadi orang yang mampu bayar pembantu? Kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak, gimana? Kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak, gimana? Terus kalau kamu sendiri juga nggak bisa apa-apa, gimana? Itu merupakan bentuk kepedulian sosial orang-orang keren terhadap masyarakat yang makin kesini makin miris ngelihatnya. Buat lo yang dalam tahap mencari wanita terbaik di zaman sekarang, pasti akan kesulitan. Lo yang jomblo mulai berniat nyari cewek yang punya value buat dinikahin, pasti butuh waktu lama banget buat nemuin. Apalagi kalau lo nggak paham soal cewek, pencarian lo mungkin butuh waktu bertahun-tahun bahkan. Zaman udah beda, zaman udah nggak kayak orang tua kita dulu. Gimana? Wanita-wanita zaman dulu bener-bener patuh dan hormat sama suaminya. Kalau zaman sekarang, yang ada para wanita-wanita malah memperbudak laki-lakinya, cok.
Apalagi kalian yang nggak ngerti cara ngelihat cewek. Kalian yang aura-auranya tuh pecundangnya tercium dari jarak 100 km. Gue kasih tahu nih ya, cewek yang nggak punya jiwa kesetiaan nggak pernah cinta sama cowok pecundang cuy. Mereka yang ada di samping lo sekarang cuman lagi nunggu waktu sampai ada cowok lain yang lebih keren dari lu buat ngedeketin dia. Coba aja lu nikah sama cewek yang nggak bisa apa-apa, terus suatu saat lu bangkrut deh. Atau kehilangan pekerjaan, dan lu nggak bisa lagi berguna buat mereka. Lu bakal langsung ditai-taiin, karena emang selama ini lo cuma tempat penampungan sementara sampai dia nemuin yang lebih baik coy. Apa? Mau minta makan? Tunggu ya, lapar ya. Lapar rupanya. Mau makan ya? Ini, nah, yoma kosong ini dimakan ini. Apa mau untuk beli beras? Gak ada uang untuk beli beras. Sakit dah seminggu. Gak baik. Utang di kedai banyak. Apa yang untuk makan kita coba? Hah? Makan itu yoma itu. Gak ada. Sembuh-sembuh dah seminggu sakit. Tuh, gue nggak mau hidup lo jadi kayak video barusan. Cintanya doi ke lo itu sifatnya transaksional, sedangkan cinta lo ke doi tanpa syarat. Makanya lo jadi sad boy mulu. Nih tips buat lo pada, dengerin baik-baik ya, biar lo bisa memulai perjalanan mencari pasangan hidup terbaik dari sekarang. Karena akan sulit, jadi mulailah pencarian lo secepat mungkin. Pilih cewek yang ngejar lo duluan. Nah, ini biasanya dialamin oleh cowok-cowok yang level 7 dari 10 kayak gue inilah ya. Kalau gak ada yang ngejar-ngejar lo, berarti lo masih di level 2, bray. Nanti gue bikinin segmen buat naikin level ya. Pokoknya, mau tuh cewek mukanya B aja, kalau doi ngejar lo duluan, itu yang harus lo prioritasin. Soal penampilan mah bisa di-upgrade nanti, gampang. Tapi inget, jangan sampai keadaan berbalik jadi setara. Lo harus tetap di atas dia kalau ada cewek yang ngejar lo ya. Kok kamu kayak banget? Gerak mulu. Mau aku nggak gerak, mau aku bilang kenapa yang begitu? Tunggu matre. Akan sangat bermanfaat duit yang lo keluarin demi cewek yang rela ngelakuin apa aja buat lo. Jangan lo buang duit ke cewek yang sok jual mahal. Kalau dia jual mahal ya udah tinggalin aja, kemahalan. Kan ada tuh di depan mata lo yang nggak perlu effort banyak, tapi dia udah ngejar-ngejar lo. Ya itu yang lo bayarin makan. Gue tahu mukanya nggak bisa dibanggain emang di depan teman-teman lo. Tapi pernikahan bukan soal mau pamer kecantikan di depan temen, bray. Tapi soal gimana bahagianya hidup lo berumah tangga nanti. Kalau lo mau ngeliat gimana watak dan masa depan doi lo lihat aja circle-nya. Burung gereja ngumpulnya sama burung gereja, burung gagak ngumpulnya sama burung gagak juga. Kalau circle pasangan lo terlihat nggak ada value-nya, mereka nggak punya tujuan hidup, nggak ada kualitasnya sama sekali, cuman bisa pamer muka dan makanan nggak penting di status WA-nya. Ya udah, berarti cewek lu nggak ada value-nya juga. Kalau di rumahnya udah fix rajin, dia masih bisa lo bimbing. Tapi jangan harap lo bisa dapet support sukses dari dia, karena dia sendiri aja nggak ada tujuan hidup. Boro-boro mau nyupport lu, dia peduli dirinya sendiri aja nggak. Kalau lo berharap sukses ditemenin cewek yang gak punya ambisi dalam hidupnya, jangan harap deh. Kalau lo mengharapkan bisa mencapai suatu tujuan dalam hidup ditemenin wanita di samping lo, percaya sama gue, cari cewek yang udah jelas-jelas dia tuh punya tujuan hidup. Karena cewek yang seperti itu, dia tahu apa arti perjuangan dan betapa pentingnya saling support. Tapi kalau cewek lo sekarang isi Instagramnya cuma jalan-jalan, makan, jajan, joget, buang jauh-jauh dah mimpi lu jadi orang sukses. Paling juga lu malah diajak joget viral sama dia. Kecuali lo udah sukses mah, nggak apa-apa ya. Lu mau nikah sama cewek nggak punya tujuan hidup juga bodo amat. Untuk kali ini sekian dulu deh. Gue yakin tips ini akan sangat bermanfaat buat hidup lo ke depannya. Semoga lo yang udah subscribe dan like bisa menjadi manusia berhasil di masa depan bersama wanita terbaik di sisi lo. Jangan sampai lo salah pilih pasangan dan cerai karena terlambat mengetahui hal-hal kayak gini.